Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Hari ini kita masih membicarakan seputar budaya, yaitu tentang garam. Karena garam ini adalah bagian daripada budaya, karena setiap daerah itu punya cara dan tradisi masing-masing dalam mengolah garam. Dan kebetulan Pulau Garam ini, dan kebetulan Pulau Madura ini dikenal dengan Pulau Garam. Dan kebetulan hari ini sedang panen raya garam. Nah, kebetulan di sebelah kanan kita ini ada owner atau pemilik atau juragan pemilik ladang garam yang ada di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Sampang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, Abah? Alhamdulillah sehat. Cuaca cerah, Bah, ya? Alhamdulillah Agustus mulai cerah ini. Tidak hujan lagi, kemarau. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh petani dan pemilik ladang garam, Abah. Abah, kali ini sedang panen raya ya, Bah, ya? Ya, Agustus September kita sudah mulai panen raya. Agustus September Panen raya. panen raya. Kalau boleh tahu, ini sudah panen keberapa, Bah? Ini kan sudah bulan September ya? Kita di sini di lokasi Bentara Alam ya, khususnya Bentara Alam Timur, kita sudah 23 kali panen. Dari bulan September Dari itu? bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September, bulan sekarang. Sudah berapa kali, Pak? 21 kali. 21 kali. Uang semua tuh, Pak, ya? Ya, Ya, maklum lah, namanya hasil jerih payah, berpanas-panas ria, yang namanya garam harus berani panas, Mbak, ya. ya. Nah, ini, Mbak, kalau boleh tahu, ladang garam Abah sekarang ini sudah ada berapa hektar, Abah? Kurang lebih sekitar 66 hektar. 66 hektar. 66 Itu panen semua? Panen semuanya. Waduh. Panen Nah, ini, Mbak, panen raya kali ini ada perubahan apa daripada panen yang tahun-tahun yang lalu lah? Apa perubahannya? Ada perubahan lokasi ya, jalur air, Masian, seperti Masian podcast tahun kemarin. Ya. Ada settingan barulah di sini. Oh, biar gitu. menghasilkan garam itu biar melimpah dan berkualitas lebih premium. Berarti jalur air ini berpengaruh kepada kualitas garam kah, atau banyaknya, atau lebih banyak kualitas atau kuantitas dalam perubahan jalur air ini? Kuantitas kualitas sama dengan jalur air ini, memang menentukan memang untuk kualitas dan kuantitas. Jadi jalur air ini menentukan kualitas dan kuantitasnya. Iya, betul. Berarti yang tahun kemarin kurang maksimal. Kurang maksimal aja ya. Maksimal, ya. Namun ada evaluasi, kita poles dikit-dikit lagi untuk perbaikan di 2024 ini. Jalur air yang dimaksud itu jalur air yang lebih mengalir kah, atau lebih mudah air laut masuk ke ladang Abah, atau jalur air yang bagaimana nih? Air laut masuk ke tambak dengan jalur panjang. Kalau yang dulu berarti pendek dong? Pendek, sekarang diperpanjang lagi jalurnya. Berarti kalau pendek kurang bagus. Jadi kalau jalur lebih panjang lagi, apa yang bikin perbedaan antara jalur panjang dengan jalur pendek tadi, Pak? Karena di sini evaporasi ya, penurunan kotor-kotoran. Kualitas dari jalur air ini bisa ditentukan dari laut sampai masuk ke tambak dengan jalur terpanjang. Gunanya untuk jalur terpanjang ini biar kotoran-kotoran evaporasi itu bisa turun. Ya, jadi kalau tersaring, intinya tersaring. Iya. Jadi kalau jalur pendek lebih mudah kotoran yang dari laut itu ke bawah ya, ke ladang garam ini. Tapi kalau jalur lebih panjang, jadi ada endapan yang lebih banyak ketimbang, tapi yang namanya kotor pasti ada, cuman meminimalisir saja seperti itu. Betul. Nah, ini, Pak, sekarang kan sudah panen raya nih. Apakah di bulan September ini masih apakah ini finalnya, atau masih nanti di pertengahan September kah, atau akhir September masih adakah panen lain, Bang? Kita target insya Allah sampai bulan November. Bila mana cuaca mendukung, kita nanti panen sampai bulan November.
Sampai bulan November ya? 2 bulan lagi, 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Ya. Pokoknya nggak hujan nih ceritanya. Tidak hujan. Seandai kata, mohon maaf nih, bahkan yang namanya alam kan tidak bisa diprediksi nih Pak ya. Yang namanya alam nih nggak bisa diprediksi. Kalau terjadi hujan, apakah menurun kuantitasnya atau hanya menurun kualitasnya atau apa Bah? Seandai kata ini. Terutama dengan kualitas. Oh, menurun. Dan kuantitas juga bisa menurun lagi juga. Diharapkan tetap kemarau ya. Diharapkan tetap kemarau sampai bulan November, insya Allah. Kadang-kadang gini teman-teman, petani garam ini lebih suka panas, sedangkan masyarakat umum mengharapkan hujan. Iya. Tapi Abah tidak senang di atas penderitaan orang lain dong, Pak. Siap. Nah ini Pak, setelah panen ini berapa ton Pak? Untuk sampai saat ini sudah berapa tonkah yang sudah dipanen oleh Abah? Kurang lebih sudah berkisar 1.500 sampai 2.000 ton. 1.500 sampai 2.000 ton. 2.000 ton. Bisa ngitung nggak duitnya berapa? Ya. Ladang garam tontonan. Anggaplah sekitar tertingginya 2.000 sampai sekarang ya Pak ya. Ini akan dikelola sendirikah oleh Abah atau akan disalurkan ke sebuah pabrik kah atau bagaimana Bah setelah terkumpulnya sekian ton garam ini? Kita masukkan ke pabrik Mas. Ke Citam Garam Indonesia yang ada di Cilegon, Banten. Iya. Ya, PT Citam Garam Indonesia, kita benar-benar kerjasama dengan Citam Garam Indonesia yang ada di Cilegon. Oh, seperti yang di belakang ini Citam Salt ya? Ya, Citam Salt. Garam Citam ya? Ya. Ini Abah sudah kerjasama dengan perusahaan ini sudah lamakah atau baru atau bagaimana? Sudah lama, sedangkan saya sendiri sebagai karyawannya juga. Oh, karyawan. Petani dan karyawannya juga. Karyawannya Citam. Berarti Abah ini seperti gurita, teman-teman. Ya. Karyawan, relasi, pemilik, apalagi Bah? Ya. Semuanya ya Pak ya. Nah, kalau dikatakan karyawan, kan Abah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Saya kira tepatnya ini sebuah kerjasama, cooperation mungkin, atau tepatnya seperti itu Pak? Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa Abah kan punya ladang? Kenapa Abah tidak mengelolanya sendiri? Apakah terbatas oleh dana kah? Atau terbatas ada sesuatu yang tidak bisa Abah kerjakan sendiri? Ya, tidak bisa dikerjakan sendiri Mas. Harus kerjasama. Di mana tuh Bah? Bukankah garam ini bisa kita langsung konsumsi sebenarnya? Bisa kita konsumsi, tapi setidaknya kita setelah masuk di perusahaan kita gunakan higienisnya, kebersihannya. Iya. Dan kita tambahkan iodium lagi dengan proses penghalusan dan pembakaran. Itu kita memang harus perlu di situ. Sedangkan Abah sendiri bukan tidak mampu sebenarnya, mungkin lebih enak kerjasama ya Pak ya, kerjasama. Berarti yang di sini ini adalah bahan baku, jadi garam kasarnya ya. Garam kasar berkualitas premium. Berkualitas premium. Ya. Nah, membedakan premium dengan tidak premium itu dari mana Pak? Kalau saya orang-orang awam nih Bor ya, kalau orang awam saya liatin garam di mana-mana ya sama gitu. Ya. Membedakan kualitas garam premium dengan tidak premium dari mana, Bang? Premium kalau seperti kualitas ini ada bermacam-macam. Pertama yang tertinggi ini kualitas premium, PS, K1, K2, dan K2,5 dan K3, ada juga K4. Dan premium ini yang benar-benar bening seperti kaca, putih bening seperti kaca. Seperti kristal mungkin. Seperti kristal, lebih kristal lagi. Lebih kristal. Apakah yang sekarang ini seperti itu? Seperti ini. Berarti harus menggilap ya? Ya, harus mengkristal dan harus bening. Oh, itu yang membedakan premium dengan yang K1. tidak K1 atau yang tidak premium. Ya. Jelas harganya beda ya, Bang? Harga beda. Gitu. Harga beda. Jadi kalau boleh tahu, Bah, seperti yang saya katakan tadi,
sebenarnya kita bisa sih mengkonsumsi langsung ini. Bisa. Perbedaan dengan yang sudah diolah dengan yang tidak olah untuk kesehatan tuh apa, Bang? Ya jelas secara higienis kan, yodiumnya. Secara higienis ya, kita bisa lihat ya tadi ya seperti ya tetap diinjak, kena apa ya, troli tadi, gerobak tadi ya kan, masih ada debu-debu atau lumpur-lumpur di situ. Jelas kalau higienisnya kita oke lah, masuk akal. Nah di lain itu yodiumnya kurang memang. Setelah kita di ladang ini memang yodiumnya kurang. Setelah masuk di proses produksi kita tambahkan yodium. Oh, jadi di pabrik tersebut ditambahkanlah yodium kepada garam yang sudah siap konsumsi. Seperti itu. Nah ini Bah, ngomong-ngomong yang sekarang nih Bah, ini kan apa setiap panen itu Abah selalu mengadakan makan bersama dengan keluarga besar Bentar Alam, teman-teman yang membantu Abah ini. Ya kita rasa syukur lah, rasa syukur dengan adanya nikmat panen raya seperti ini. Kita selalu ingatlah, kita ajak mantong-mantong dan karyawan-karyawan yang ada di bekerja di sini, kita makan bersama. Oh gitu. Ini sudah budaya memang. Budaya sudah sebuah kebiasaan, dijadikan budaya di Bentar Alam nih. Jadi berbagi rezeki buat mereka. Untuk rasa syukur panen raya pada hari ini. Pertanyaan terakhir Bah, panen raya tahun 2024 ini dengan tahun 2023, yang pertama akan masalah kualitas. Jelas lebih baik pada tahun 2024 ini Bah. Sekarang yang jadi pertanyaan terakhir adalah hasil atau kuantitas dari tahun 2024 ini dan kualitasnya itu perbedaannya berapa persen Bah? Kita perbedaan alhamdulillah sangat jauh ya dari tahun kemarin, kurang lebih sekitar 80%. Perbedaannya? Perbedaan 80%. Dari perubahan jalur air. Itu bukan perubahan Bah? Ya, 80%. Kalau perubahan mungkin ya 10-20%. Kalau 80 ini 180 derajat perubahannya. Kan kita tetap akan ada evaluasi 2024, apa yang kurang-kurang kita nanti benahi di 2025 lagi. Yang menyatakan itu kurang kualitasnya, kuantitasnya dari perusahaan Citamka atau Abah sendiri yang ini kayaknya kurang deh, kurang begini, kurang begitu, atau dari suatu perusahaan Citam Salt ini yang bukan menegur ya istilahnya, Haji Hayat ini garamnya diginiin dong biar gini-gini atau gimana Bah? Ya kalau tuntutan dari Citam sendiri memang harus kualitas harus premium. Oh gitu. Harus premium. Yang masuk ke sana garam-garam yang premium. Premium. Apakah dari sekian hektar, berapa tadi berapa hektar tadi Bang? 66 hektar. 66 hektar itu akan menghasilkan garam premium kah? Premium. Secara keseluruhan? Keseluruhan harus premium. Enggak, yang sekarang Abah panen ini premium. Premium semuanya? Premium. Sudah nggak ada yang kelas ecek-ecek nih ceritanya? Adalah bawah-bawahnya lah. Oh sisa-sisa. Apakah sortirannya bawahnya? Remah-remahnya ceritanya. Remah-remahnya itu yang tidak masuk ke premium. Nah itu dimasukkan ke Citam Salt atau nanti ada perusahaan yang lain yang mau menerima atau yang sudah? Ada perusahaan lain yang menerima. Oh yang remah-remah nih Pak ya. Oh berarti Citam Salt ini dia masuk perusahaan kelas ya. Ya. Dia menjaga kualitas dan kualitasnya. Jadi yang masuk perusahaan saya harus premium. Yang nggak premium, mohon maaf nih. Mohon maaf. Minggir dulu. Ya. Mungkin ada yang terima kan begitu dari perusahaan yang lain. Oh gitu. Jadi ada ya remah-remahnya. Tapi secara keseluruhan dari 66 hektar ini, secara keseluruhan all in, ini sudah masuk yang premium. Ya, kualitas premium. Ini pertanyaan terakhir deh, puncak. Yang menentukan premium kan Abah nih. Ya. Sementara ini di sini. Apakah nanti akan diuji lagi oleh Citam Salt? Oh ya oke, ini layak premium atau enggak? Atau Abah sendiri, ini premium. Tapi kan belum tentu juga di Citam Salt. Ya. Sedang saya sendiri kan sebagai karyawan, jadi saya tahu iya, bener, ya. Apa yang masuk dan apa yang tidak di Citam Garam. Oh iya benar, karena beliau tadi udah bilang karyawan, jadi udah tahu. Ini masuk nih, enggak nih. Ya. Oh ya benar. Ya betul. Jadi beliau sempat bilang memang saya karyawan, saya kerjasama cooperation setelah di situ. Ya benar sih.
dia tahu kualitasnya bagaimana. Ini nggak premium, yang premium. Oh ya benar-benar. Oh jadi Abah juga bisa menentukan apa yang diharapkan oleh klien Citam Salt. Itu kan klien Abah istilahnya yang akan disuplai oleh mereka. Selalu kita awasi Mas setiap hari memang. Karyawan ini, teman-teman ini. Teman-teman ini mantong-mantong ini, mandor-mandor ini memang kita harus tiap hari saya awasi. Kalau diawasi berarti nakal-nakal dong, Pak? Udah diawasi dalam arti bagaimana caranya membuat garam yang kualitas premium. Oh berarti nggak nakal aja ya? Nggak nakal, cuman kita arahkan supaya menghasilkan kualitas premium. Ya. Oke Pak, terima kasih atas obrolan pada hari ini. Semoga ladang garam Bentar Alam Timur bekerja sama dengan Citam Salt dapat terus memproduksi garam-garam Madura yang kelas premium. Ya. Yang tentunya ini diekspor juga. Diekspor atau di Indonesia juga? Di Indonesia saja. Di Indonesia saja ya. Oke teman-teman. Nah, karena di sini sekarang sudah ada tasyakuran atas panen raya pada hari ini di bulan September, sekian puluh ton, ini duit semua bor. Ini cuma remah-remahnya hari ini. Dan terima kasih banyak atas kehadiran Mas Ian Blue. Sama-sama Abah, terima kasih juga. Setia meliput di lokasi Bentar Alam Timur. Kita pantau perkembangannya Bentar Alam Timur, karena secara tidak langsung garam Madura ini harus menghasilkan garam yang berkualitas. Ya, cuman doa saya semoga suatu saat Abah Yayat ini, Haji Yayat Batubara ini bisa buka pabrik sendiri, bisa diolah sendiri. Amin. Jadi ya cemodeng betul dah. Pecarenan lo keger-kegot orang, Pak. Mungkin bisa merekrut teman-teman yang ada di Madura juga, entahlah kapan. Awah alam bisa. Semoga entah setahun, dua tahun, kayak setahun nggak mungkin secara akal ya, tapi kalau Allah sudah berkehendak, mau apa, boleh apa buat, Bah. Mungkin di sini ladangnya, di sebelah sana pabriknya, tinggal geser, diproduksi, kasih judul tuh di kemasannya Bentar Alam Garam, Bentar Alam Shop. Oke lah, terima kasih banyak, Abah. Kita mau menikmati tasyakuran pada hari ini di bulan September, panen raya di ladang garam Bentar Alam Timur, besutan atau sang owner, sang bos juga Haji Yayat Batubara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga teman-teman yang belum tahu, teman-teman tinggal di Madura tapi belum tahu proses garam seperti apa. Semoga channel ini seperti yang saya katakan, semoga channel ini channel yang penuh inovatif, edukatif, dan juga menghibur. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Bentar Alam Timur featuring Citam Salt. Mantap.